Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 11. Perkenalkan, saya Naila Syaida Ulaya dan rekan saya Dea Arianti. Hari ini kami mau sharing sedikit tentang jurnal yang menurut kami cukup menarik. Nah, apalagi buat teman-teman semua yang tertarik dengan akuntansi dan kerja tim. Nah, topik jurnal ini membahas mengenai sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja karyawan. Langsung aja yuk kita masuk ke judul jurnalnya. Penelitian yang kami kaji ini berjudul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Karyawan, Studi Kasus pada KSP Kopdit Pintu Air di Kabupaten Sika. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021 dan membahas tentang sistem ini bagaimana sih bisa berjalan dan berdampak langsung terhadap kualitas kerja karyawan. Penelitian ini menyoroti peran penting sistem informasi akuntansi dan 6 komponen pengendalian internal seperti penilaian resiko, komunikasi, hingga pemantauan. Semua variabel ini diuji untuk melihat kembali apakah benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja karyawan. Dan ternyata hasilnya semuanya menunjukkan berpengaruh secara signifikan. Tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja karyawan. Selain itu, penelitian ini juga ingin menggali lebih dalam masing-masing unsur pengendalian. Apakah benar mereka punya kontribusi yang nyata atau tidak dalam meningkatkan efektivitas kerja? Selanjutnya yaitu ada kekuatan penelitian, di mana kekuatan penelitian ini yang pertama ada pendekatan kuantitatif yang sistematis, di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang analisis statistiknya lengkap seperti regresi linear berganda dan uji validitas reliabilitas, sehingga hasilnya dapat diandalkan secara statistik. Kemudian yang kedua itu ada instrumennya teruji. Kuesioner yang digunakan telah melalui uji validitas dan reliabilitas yang menunjukkan bahwa alat ukur cukup sah dan konsisten. Yang ketiga itu cakupan variabel komprehensif, di mana penelitian ini mengkaji 6 aspek penting dalam pengendalian internal sehingga analisisnya cukup mendalam. Kemudian yang terakhir itu aplikasi praktis yang langsung. Penelitian ini fokus pada koperasi yang nyata yaitu KSP Kopdit Pintu Air, membuat temuan ini relevan dan bisa langsung diterapkan untuk peningkatan kinerja institusi tersebut. Selanjutnya ada kelemahan penelitian. Kelemahan dari penelitian itu yang pertama ada ruang lingkup yang terbatas. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu koperasi di satu kabupaten yaitu Kabupaten Sika, sehingga generalisasi ke koperasi lain atau sektor lain menjadi terbatas. Kemudian yang kedua itu ada teknik pengambilan sampel pervasif. Penggunaan pervasive sampling dapat menimbulkan bias karena tidak semua populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Kemudian yang ketiga, data bersifat self-report, di mana kuesioner sebagai instrumen utama penelitian ini bisa menghasilkan bias responden, seperti kecenderungan menjawab sesuai harapan sosial. Kemudian yang keempat itu variabelnya terbatas. Fokus penelitian ini hanya pada sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal, tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti motivasi, kepemimpinan, atau budaya organisasi yang juga dapat mempengaruhi kinerja. Selanjutnya yaitu hasil penelitian ini. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi 0,001, yang berarti sistem informasi akuntansi yang baik membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Kemudian yang kedua, lingkungan pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan, yaitu signifikansinya sebesar 0,000, yang menunjukkan bahwa suasana kerja yang kondusif mendukung kinerja yang lebih baik. Yang ketiga yaitu penilaian resiko juga menunjukkan pengaruh positif, yaitu signifikansinya 0,02,
menandakan bahwa kemampuan karyawan dalam mengenali dan mengelola risiko berdampak pada peningkatan kinerja. Yang keempat itu informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan, yaitu dengan nilai signifikansi 0,000. Artinya arus informasi yang lancar dan komunikasi yang efektif mendukung karyawan dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima yaitu aktivitas pengendalian memberikan pengaruh positif dengan nilai signifikansi yaitu 0,000, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur kerja dan aturan meningkatkan kinerja. Kemudian yang terakhir itu pemantauan memberikan pengaruh paling kuat dengan signifikansi yaitu 0,000 dan koefisien regresi terbesar yaitu 0,431, yang berarti pengawasan yang rutin dan tepat dari manajemen sangat mendorong peningkatan kinerja karyawan. Secara keseluruhan, mode penelitian ini menjelaskan sebesar 91,5% variasi dalam kinerja karyawan, sisanya 8,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Sekian presentasi kami tentang jurnal pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja karyawan, studi kasus pada koperasi pinjam Kopdit Pintu Air di Kabupaten Sika. Saya Dea Riyati dan rekan saya Naila Syaida, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.